Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman sekalian, sobat hijrah dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama channel ini, bersama media ini. Mudah-mudahan channel ataupun media ini menjadi salah satu sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini dalam waktu yang singkat ini saya ingin sedikit bercerita dan juga ada pertanyaan nantinya ya. Bertanya kepada teman-teman, bagi yang bisa jawab, jawab di kolom komentar, jawablah dengan ilmiah ya, dan juga dengan adab dan akhlak, jangan dengan olok-olok dan semacamnya. Baik, saya ingin mulai ya, saya ingin awali, kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu hijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, tentunya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sesuatu, bertindak, kecuali apa? Melainkan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adanya wahyu, turun wahyu. Baik, pertanyaannya adalah, apakah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu? Gak ada pertanyaan dari sahabat tentang kenapa hijrah ya Rasulullah, gitu ya. Seperti misalnya, ya Rasulullah, kenapa kita mesti hijrah? Kita meninggalkan kota Makkah ini, tempat kita dilahirkan dan dibesarkan, tempat kita mempunyai keluarga, sanak famili dan handai tolan, mempunyai ternak-ternak, rumah, harta, dan lain sebagainya. Kita tinggalkan begitu saja ya Rasulullah. Enak dong mereka. Enak dong mereka menguasai Makkah ini. Seperti itu ya, lebih kurang seperti itu. Apakah para sahabat ada yang bertanya demikian kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalaupun ada, ya ini adalah pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang biasa ya, akan kegundahan tentang kehidupan. Ya, tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, harga mati ya, ya, harga mati hijrah kan? Ya, tetap hijrah karena perintah Allah. Nah, saya ingin tarik kepada apa yang kita bicarakan sekarang ya. Mungkin ini kurang terupdate sebenarnya, kurang update sekarang membicarakannya, tapi nggak apa-apa ya. Kalau beberapa pekan yang lalu mungkin cocoknya ya bicara tentang ini ya, tapi nggak apa-apa. Pemahaman seperti ini sampai hari kiamat mungkin akan tetap ada ya. Ada mungkin muncul pertanyaan dari teman-teman yang berbeda pemahaman dengan kita, yang berseberangan pemahaman dengan kita. Oh, beda dong hijrah Rasulullah dulu dengan Palestina sekarang beda gitu kan. Palestina ini tanah mereka dicaplok ya, tanah air mereka ingin direbut, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu enggak, kata dia. Maka kita katakan apa bedanya? Iya dong, hampir-hampir mirip. Bukankah pada saat itu Makkah adalah tempat lahirnya, punya keluarga, punya harta benda dan segala macamnya, ingin dikuasai sama mereka. Mereka diusir, ya, dizolimi, dilempari batu dan lain sebagainya. Itu banyak lagi, itu panjang ceritanya ya. Yang mengakibatkan, yang menyebabkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, gitu kan? Bukankah itu pencaplokan juga namanya? Bukankah itu perebutan kekuasaan dan perebutan tanah air? Dan tiba masanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyusun kekuatan dan kembali ke Makkah untuk merebut, bahkan tanpa perlawanan. Bisa. Banyak ulama-ulama yang sekarang ini, salah satunya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Beliau berpendapat sebaiknya Palestina itu hijrah dari sana gitu kan, ke suatu tempat, susun kekuatan, baru kemudian merebut kembali. Seperti halnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu. Jadi teman-teman kita sekarang, saudara kita yang berseberangan pemahaman dengan kita, kembali lagi nanya, apa mungkin ya? Apa mungkin? Kemana kita mau hijrah? Palestina itu hijrah kemana? Gitu kan? Dan menyusun kekuatan negara miskin, apa mungkin akan merebut kembali? Itu yang pertama. Kita katakan mungkin aja, kenapa nggak mungkin?
kun kata Allah, segala sesuatu bisa menjadi mungkin. Ya kan? Nah, terus ada lagi yang bilang, mereka itu bukan nggak mau hijrah. Nah, ini yang betul-betul santer ya. Mereka itu bukan nggak mau hijrah, tapi mereka itu bukan nggak mau hijrah, tapi mereka mempertahankan Al-Quds. Ada Al-Aqsa di dalamnya. Bagaimana itu kalau mereka tinggalkan? Enak dong mereka. Ya, Israel menguasai tanpa peperangan, tinggal bersih. Enak dong mereka. Leluasa dong mereka. Semakin merajalela dong mereka. Nah, itu serahkan kepada Allah. Sekarang yang kita pentingkan ya, itu Al-Aqsa. Al-Aqsa, Baitul Maqdis, kiblat kita yang pertama, itu akan Allah jaga. Allah yang menjaganya. Yang terpenting sekarang kita melaksanakan perintah Allah dan melakukan tauladan kepada Nabi SAW. Sudah. Kita melakukan perintah, mengindahkan perintah Allah serta mengindahkan sunnah Nabi SAW. Itu Allah jaga nanti. Allah yang menjaganya. Sampai hari kiamat Allah menjaganya. Terus ada lagi yang bertanya, iya kita kan mau menunjukkan kepada Allah, supaya Allah tahu kita berpihak kemana gitu, keberpihakan kita. Nah, melakukan perintah Allah dan menjalankan sunnah Nabi SAW itu sebenarnya keberpihakan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sudah keberpihakan kita kepada apa yang terjadi. Jadi kalau Anda yang masih nanya, gimana caranya, gimana cara penaklukannya, gitu, gimana kembali mengusir Zionis dari Palestina kalau seandainya kita hijrah, gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang berkaitan dengan tauhid kepada Allah ya. Kalau cara itu hanya Allah yang tahu, gitu kan? Percayalah, Allah akan menjaga Al-Quds. Allah akan menjaga Al-Aqsa dengan caranya. Cuman sekarang kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala yang dilarangnya, dan juga mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ada panduannya, contoh sempurna dan paripurna udah ada. Tinggal kita ngikut aja, mau nggak ngikut? Istiqomah nggak ngikut gitu kan. Adapun caranya Allah yang selesaikan semuanya. Nggak masuk di akal sama kita. Gimana caranya nggak masuk akal sama kita? Hah? Masuk akal nggak sama kita pada saat itu di zaman Nabi Musa alaihi salam, ya. Betapa kuat dan hebatnya kala itu Fir'aun, kekuasaannya, tentaranya. Apakah Nabi Musa alaihi salam serta-merta memerangi, ya, menghajarnya, ataupun dalam bahasa yang lain katakanlah berdemo dan lain sebagainya? Enggak. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih nurut apa kata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhasil selesai semua. Allah dengan caranya bisa meluluh lantakkan, membinasakan Fir'aun dan kroni-kroninya. Apalagi banyak sekali contoh-contoh yang sudah lewat. Mungkin kalian yang lebih paham ya. Mungkin ana hanya mengingatkan saja. Ini betapa tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu kita nggak nyampe. Mau mikir tuh nggak nyampe. Nggak nyampe sama kita. Ilmu Allah itu sangat luas sekali. Kebijaksanaan Allah itu nggak terukur sama kita. Apalagi seperti pasukan Abrahah pada saat itu, pasukan gajah, apa namanya, tentara gajah. Pada saat itu yang betul-betul nomor wahid, kuat perkasa di zamannya, luluh lantak binasa meleleh oleh karena Allah kirimkan burung ababil yang melemparkan batu-batu panas. Selesai semua. Nggak masuk akal sama kita. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak akan mungkin bagi kita, bagi kepala kita nggak akan mungkin. Ya kan? Nah sekarang mungkin nggak burung ababil dan yang semisalnya ini hanya Allah yang tahu. Allah munculkan di atas bumi Palestina.
di langit-langit Gaza untuk menghancurkan tank-tank, rudal-rudal, ataupun pesawat-pesawat tempur Zionis? Mungkin nggak? Mungkin aja. Kenapa nggak mungkin? Bagi siapa yang ngomong nggak mungkin, dipertanyakan tauhidnya tuh. Di mana tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi kita ini cukup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup kita menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala yang dilarangnya. Kemudian, ya, termasuk di situ mengindahkan, mengamalkan, ya, untuk jor-joran mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ada panduannya semuanya, ya. Udah diwasilahkan. Udah ada contoh sempurna dan paripurna dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngikut, ya, ngikut aja. Nanti Allah yang selesaikan semuanya. Teman-teman percaya nggak itu? Jadi pemahaman ini anak percaya. Kita ini makhluk lemah. Apa sih yang bisa sama kita? Kita nggak bisa apa-apa kalau nggak ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Nah, ini tauhid kepada Allah. Nah, terus melebar tuh. Indonesia dulu dijajah. Kenapa nggak hijrah? Kalau Indonesia hijrah, ya, kalau Indonesia dulu hijrah, ya, kita nggak akan merdeka, kita akan nggak bla bla bla. Sok tahu, ya. Sok tahu. Kalau Allah pengen Indonesia merdeka, ya merdeka. Kalau enggak, ya enggak. Cuman, adakah di situ kita mengambil andil? Ya, baik itu berjuang, baik itu bergerilya mungkin. Termasuk salah satunya, yang paling utama adalah bergerilyanya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikuti, ya, mentauladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun alasannya, apapun persoalannya, apapun masalahnya, selesai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebayang nggak? Ya, ini udah melantur kemana-mana ya. Kebayang nggak ada bom di Nagasaki dan di Hiroshima? Kebayang nggak? Nggak kebayang sama kita. Nggak kebayang sama kita. Mungkin ini salah satu sebab Allah berikan, ya. Ini salah satu sebab Allah buat supaya apa? Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Dampaknya sedikit banyaknya ada andil di situ dalam proses sebab akibat atas kemerdekaan Indonesia. Mungkin ini video tidak bisa lebih panjang lagi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan karunia, ya, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.